Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul Apakah si mantan masih sayang dan cinta sama aku? Untuk yang udah lost contact. Jadi ini untuk si mantan yang udah lost contact, apakah dia masih sayang dan cinta sama aku atau tidak? Karena seringkali kadang sebuah perpisahan terjadi bukan karena keinginan kita. Kadang bisa aja si dia hilang gitu aja dan akhirnya entah hubungan ini pisah, entah hubungan ini masih jalan, kita kadang banyak keraguan. Atau mungkin berpisah tapi kita masih sama-sama sayang. Tapi karena dibatasi oleh satu lain hal, mungkin keluarga, mungkin batasan-batasan lingkungan atau apapun akhirnya berpisah. Nah, pembacaannya adalah untuk kamu yang ingin tahu apakah si dia sebenarnya masih sayang dan cinta atau tidak sama kamu ya. Kita akan baca sama-sama, Tarotku akan tulis judulnya ya. Apakah si mantan masih sayang dan cinta sama aku? Untuk yang udah lost contact ya. Oke. Oke, nanti untuk para sahabat yang lain yang punya request silahkan. Jika memang kira-kira judulnya oke, menarik, dan yang penting like-nya paling banyak, Tarotku akan bacakan ya. Kemudian untuk yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia masih sayang dan cinta sama aku? Kembali fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia masih sayang dan cinta sama aku? Oke, sekali lagi ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia masih sayang dan cinta sama aku? Kita akan lihat sama-sama ya. Di pembacaan ini kita tidak pilih kartu, Tarotku akan general reading ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu di awal nih tentang perasaan dia, apakah dia masih sayang dan cinta sama aku. Selanjutnya Tarotku akan ambil 3 buah kartu kembali ya. Ini tentang perasaan terdalamnya. Apakah perasaan terdalamnya kepada aku? Kita akan lihat ya seperti apa. Tarotku akan ambil 3 buah kartu kembali. Ini tentang hal-hal apa saja yang mungkin menghalangi rasa cintanya kepada aku. Kita akan lihat. Oke. Kita akan mulai dari 3 kartu awal. Apakah si mantan masih sayang sama aku? Kita lihat sama-sama. Kartu yang pertama adalah kartu 4 tongkat ya. 4 tongkat adalah cerita tentang visi, tentang tujuan, tentang sebuah arah. Saat Venus berada di Aries. Venus sendiri adalah planet yang membawa rasa sayang dan rasa cinta, dan dia berada di Aries. Nah, ini dia. Kalau kita bilang tentang rasa sayang, ya ini sudah jelas dia punya rasa sayang. Ingat, dia punya rasa sayang kepada kita. Ya. Di kartu yang pertama, kita akan lihat lebih jauh. Kartu yang kedua adalah kartu Knight of Pentacle ya. Kartu Knight of Pentacle adalah kartu Knight yang tidak melakukan pergerakan. Dalam artian rasa sayang punya tapi hanya di pikiran, tidak ada tindakan fisik yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu. Tapi tentang rasanya ya dia sayang sama kamu. Kita ngelihat lebih jauh lagi. Ada kartu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini tentang perubahan pola waktu. Pernah ada momen antara kamu dengan dia di masa yang lalu di mana dia benar-benar sayang kamu, dia menunjukkan itu, tapi seiring berjalannya waktu ya namanya roda waktu yang bergerak dan berputar ya. Yaitu adalah sebuah cerita tentang masa lalu. Tapi tidak ada jaminan juga cerita ini tidak mungkin terulang ke depan.
Yang pasti saat ini dia sayang sama kamu, tapi yang pasti saat ini tidak ada pergerakan fisik. Tidak ada hal-hal nyata yang akan dia lakukan untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada kamu. Tapi bukan berarti ke depan nanti tidak ada kesempatan untuk dia menunjukkan rasa sayangnya sama kamu ya. Yang pasti dia punya rasa sayang dan saat ini tidak ada gerakan apapun, tidak ada tindakan atau perbuatan apapun yang dia lakukan untuk menunjukkan rasa sayangnya. Tapi bukan berarti ke depan nanti dia tidak akan menunjukkan itu, karena mungkin saja ada kesempatan dan dia bisa ambil kesempatan itu ya. Karena ada Wheel of Fortune di sini, ini tentang Jupiter ya, pergerakan, pertumbuhan, tentang masa lalu yang udah terjadi, punya masa lalu indah, tapi di masa sekarang momennya mungkin sedang tidak bersama, jadi ya dia nggak bisa lakukan, dia nggak bisa utarakan rasa sayangnya, tapi dia punya dan tidak kehilangan itu ya. Kita akan lihat perasaan terdalamnya sebenarnya kepada kamu ya. Kartu pertama yang muncul adalah kartu The Sun ya. Kartu The Sun ini adalah kartu yang paling positif di kartu tarot karena adalah cerita tentang perasaan bahagia. Sun membawa kecerahan, Sun membawa kehangatan, apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan cinta. Kartu Sun muncul artinya sisi terdalam dia itu bahagia saat bersama kamu. Di kartu Sun juga ada tentang limitation atau pembatasan, di mana saat tidak bersama kamu dia kehilangan kebahagiaannya. Jadi rasa terdalam dia sama kamu adalah saat bersama-sama dengan kamu dia bisa benar-benar merasakan rasa bahagia yang sesungguhnya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu satu tongkat ya. Satu tongkat ini bercerita tentang sebuah potensi tentang sesuatu yang sifatnya, karena kartunya tongkat ya, ini sesuatu yang hangat, sesuatu yang membakar, sesuatu yang memberikan suatu gairah. Jadi perasaan terdalam dia sama kamu, dia masih punya keinginan kuat, suatu kerinduan kuat, suatu hasrat yang kuat itu sama kamu. Tapi kembali kartu SS ini potensi. Ada hasrat itu tapi belum tentu dia tunjukkan. Ada hasrat itu tapi belum tentu dia akan lakukan hasrat itu untuk kamu. Tapi yang pasti hasrat itu ada di dalam diri dia yang terdalam ya. Jadi dia punya benar-benar suatu rasa yang kuat sama kamu. Keinginan yang kuat, cinta yang kuat, dan hasrat yang kuat sama kamu ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu dua tongkat ya, dua tongkatnya tentang Mars yang berada di Aries. Mars ini membawa sisi agresif. Aries sendiri bercerita tentang kepemimpinan. Jika kita kaitkan dengan tarot, kartu Mars ini ya kan, ini akan terkait dengan kartu Tower, sedangkan kartu Aries terkait dengan kartu Emperor. Saat digabungkan Mars berada di Emperor, yang terjadi apa? Ini tentang pilihan. Dalam hatinya yang paling dalam dia tahu dia sudah memilih. Ingat, dua tongkat bukan ragu memilih tapi sudah memilih. Sudah memilih apa untuk tidak sama kamu. Dan ini bukan suatu hal yang ringan buat dia. Dia bahagia bersama kamu. Di sisi yang lain dia punya rasa yang kuat, dia punya hasrat yang kuat sama kamu. Tapi akhirnya dia memilih pilihan yang lain ya. Dan dia tahu tiap pilihan ini punya resikonya sendiri. Kita akan lihat apa yang menghalangi sebenarnya rasa-rasa ini. Karena di sini rasanya masih sangat kuat sama kamu. Apa yang menghalangi perasaan-perasaan ini? Kita akan lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah kartu 3 cup ya. Hubungan lain. Saat kartu 2 cup berarti komitmen, kartu 3 cup berarti alternatif hubungan. Yang menghalangi kamu dengan dia adalah saat ini bisa jadi sudah ada hubungan lain dengan dia. Saat Merkuri berada di Cancer, Merkuri membawa suatu hubungan yang cepat yang bergerak, dan Cancer cerita tentang rumah. Ada hubungan lain yang mungkin orang-orang rumah dia dukung. Ada hubungan lain yang mungkin keluarga dia harapkan atau inginkan dari dia. Bukan sama kamu tapi sama yang lain. Bisa jadi ini jadi sebuah cerita yang menghalangi dia untuk dia sama kamu ya. Di saat ini potensi kuat sudah ada hubungan lain. Kartu yang kedua, ini adalah kartu kartu Knight of Swords ya. Ini cerita tentang masa lalu ya. Knight of Swords ini bisa saja hubungan lain ini terhubung dengan orang dari masa lalu dia, atau terhubung dengan orang-orang yang diharapkan mendukung dia. Jadi si orang yang dekat sama dia sekarang bisa aja orang yang teman-teman dia, lingkungan dia, orang masa lalu dia, keluarga dia itu harapkan jalan sama dia dan bukan kamu. Nah ini dia, ini yang menghalangi. Sisi yang lain, kartu Knight of Swords juga bisa saja menjadi sebuah halangan dari sosok laki-laki usia sama atau lebih muda, ya kan, yang lebih menjadi alternatif pilihan untuk didengarkan atau menjalani hubungan sama dia. Ini juga bisa ya. Terakhirnya adalah tentang 9 cup ya. 9 cup ini saat Jupiter berada di Pisces ya. Jupiter sendiri membawa perkembangan, pertumbuhan. Pisces sendiri berkaitan tentang hal-hal internal atau hal-hal yang tidak terucapkan di dalam diri. Dalam kartu tarot, hal ini dikaitkan dengan kartu 9 cup. 9 cup ini adalah sebuah kondisi yang menghalangi dia adalah dia malas untuk mengulangi suatu kisah lama. Dalam artian dia tahu dia bahagia sama kamu.
Dia tahu dia sayang sama kamu. Tapi dia tahu juga kalau dia jalan sama kamu, bukan hanya bahagia aja, problem-problem lama akan berkurang. Dan problem ini bisa saja berkaitan dengan ketidaksetujuan dari keluarga, tidak ada dukungan dari lingkungan. Atau mungkin ya kan, dia nggak bisa melepasin juga orang lain yang saat ini juga bareng sama dia. Ini juga bisa. Jadi saat dia balik sama kamu pun dia akan bawa hubungan lainnya, dan ini akan jadi halangan buat dia. Jadi kondisi seperti ini bukan berarti kalian gak bisa bersama tentang rasa cinta, dia cinta, tetapi dia punya orang lain, dia punya pilihan lain. Kan di sini sudah jelas ada kartu 3 cup, di mana bukan hanya kamu yang ada di hatinya, kamu memang membuat dia bahagia, tapi dia punya orang lain yang ada di hatinya juga. Nah ini dia, bahwa dia juga punya orang lain yang didukung oleh lingkungan, didukung oleh keluarga, atau mungkin ini adalah orang lain yang dulu menjadi pihak ketiga dalam hubungan kamu dengan si dia, dan akhirnya membuat si dia memilih yang ini. Ini juga bisa ya. Karena sudah ada kehadiran orang lain, ini yang utama yang benar-benar menyebabkan akhirnya menjadi halangan untuk kamu sama si dia. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.